Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Tante, ini ada pertanyaan menarik nih di WA ya, yang masuk ke WA saya. Ada yang tanya gini nih, Om Jum kan sekarang enak nih, udah sukses, udah berhasil gitu. Terus apakah sukses itu seperti keturunan ya Om, warisan gitu? Jadi benarkah sukses itu hanya bisa didapatkan dari garis keturunan gitu? Karena kemarin saya ngupload di YouTube satu judul yang clickbait ya, mentalitas sukses seorang anak penjual cendol itu. Nah, sebenarnya itu nggak saya jelaskan di konten itu betul gitu. Terus, siapa sih anak penjual cendol itu? Saya, Om dan Tante. Karena tadi ada pertanyaan tentang warisan, ada pertanyaan tentang itu kayak sebuah pola keturunan ya. Jadi sukses itu diturunkan dari orang tua, nenek moyang segala macam gitu ya. Kalau di part itu saya harus jelaskannya gini. Faktualnya sekarang kita ngomong. Bapak saya itu memang orang biasa. Oke, bapak saya itu namanya Bejo. Orang Jawa Tulen. Dan Anda sudah tahulah kalau nama Bejo itu gradingnya di mana lah gitu. Kalau sudah dibilang kalau status sosial itu di mana. Oke, nama saya sendiri aja Jumaryanto ya, orang Jawa biasa. Itu. Mama saya kalau saya ngomongnya nggak ibu ya, karena saya itu anak rantauan, jadi orang tua saya tuh merantau ke Jakarta, saya 3 bersaudara, dan saya dengan adik saya pun karena umurnya terpantau jauh, jadi juga jarang bareng gitu. Mama saya namanya Saini, dan itu juga mengatakan bahwa saya bukan berasal dari keturunan yang mungkin kalau Anda lihat kondisi saya hari ini banyak yang menebak saya itu keturunan dari orang luar biasa, maksudnya secara finance, secara status sosial mungkin dibilang gitu, padahal faktualnya enggak. Mama saya nggak bisa baca tulis, beneran nggak bisa baca tulis ya. Jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tua sudah saya ceritakan, benar-benar orang Jawa, kultur pekerjaannya memang perantauan. Jadi saya dari kecil ditinggal orang tua, merantau ke Jakarta, daerahnya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saya dari kecil sekolah di Wonogiri, jadi kalau ketemu orang tua ya rata-rata pas liburan sekolah gitu. Jadi menurut saya bahkan ya yang namanya Idul Fitri, Lebaran itu, sampai saya usia di 41 tahun ini, bisa sungkem pas Lebaran dengan orang tua itu belum lebih dari 5 kali. Karena setiap Lebaran ada di Jakarta gitu. Setiap Lebaran di Jakarta. Dan baru akhir-akhir ini, sejak tahun 2018, kemudian saya bisa mempensiunkan orang tua saya di Jakarta untuk pulang ke rumah. Jadi alhamdulillah walaupun terlambat ya, hampir mendekati 40 tahun baru saya bisa memulangkan orang tua saya, mempensiunkan mereka dari merantau gitu. Dan berikut adik-adik saya. Yang hari ini yang pertama itu Om Ari atau Om Tuwiryadi itu yang jadi direksi produksi, dan yang bungsu yang almarhum Om Irfan ya, yang dulu direktur di office. Direksi kan ada 3 nih direkturnya. Marketing ada Tante Windah ya, Om Ari di produksi, sama almarhum Om Irfan itu yang ada di office. Nah, jadi sebenarnya saya bukan dari privilege orang ya, yang benar-benar secara keturunan atau secara diwariskan lah apa yang saya dapatkan hari ini. Saya percaya bahwa yang namanya sukses itu karakter. Jadi proses yang dibentuk, dan dibentuknya dengan apa? Dengan pengulangan.
Asalkan personal fault itu kita hindari, maka pengulangan itu sebaik-baiknya adalah technical management yang diulang-ulang. Dan sejujurnya diulang-ulang karena disempurnakan. Ada technical fault. Jadi kalau nggak ada technical fault, nggak bisa ada pengulangan. Jadi kalau Anda belum mengerti tekniknya itu bersyukur ya. Bersyukur Om karena punya syarat untuk mengulangi. Gitu. Gagal, solusinya hanya sekali lagi. Gagal lagi ya sekali lagi. Kok gitu? Ya karena kalau sukses Anda mau ngapain? Nah, masa berhenti? Kan kalimatnya juga sekali lagi sukses kan? Nah artinya mau gagal mau sukses sekali lagi mengulang. Gitu. Nah itu yang saya sebenarnya itu yang menjadi modal saya sampai hari ini. Saya tipikal orang yang paham bahwa personal fault itu harus saya buang, dan saya paham bahwa technical fault itu harus dipelajari. Gitu. Jadi kalau mau cerita lebih banyak tentang kenapa bisa saya sampai di titik ini, sejujurnya tidak lebih yang kesimpulannya seperti yang saya sudah utarakan tadi. Saya hanya selalu harus mencoba sekali lagi gitu. Terus apakah hidup saya dari kecil itu nyaman, enak? Ya enggak lah. Ya Anda harus tahu ya, sama semua saya yakin juga tahu yang namanya long term LDR ya dengan orang tua itu. Hubungan jauh dengan orang tua di Jakarta, saya di rumah dari sejak saya SD gitu. Ya pasti perhatian kurang gitu loh. Perhatian kurang. Apalagi kadang di finansial juga gitu, dan Om dan tante semua juga harus tahu gitu. Saya karena SD itu cuma dekat rumah, jadi dibilang bahwa tanpa beasiswa pun bisa gitu lulus, karena juga ada simbah ya, ada simbah yang saya hidup dengan simbah juga gitu. Tapi ketika masuk SMP, saya masuk ke sekolah negeri di kota ya, di Wonogiri. Ternyata nggak seperti SD. Kalau SD nggak punya uang saku, jalan boleh. Tapi SMP nggak bisa nih, karena ada uang transport. Dan terlebih juga pasti SPP dan BP3 waktu itu mahal gitu. Mahalnya karena nggak mampu. Akhirnya yang terjadi itu kelas 1 itu saya sudah tahu bahwa ini nanti saya akan DO nih gara-gara nggak mampu. Dan karena juga dengan orang tua nggak bisa telepon karena zaman dulu kan belum ada gitu. Jadi kelas 1 ini waktu itu saya sudah maju ke BP ya, kelas 1 SMP itu sudah maju ke BP untuk bilang gitu. Saya bilang ke guru BP, kemungkinan saya DO karena nggak mampu bayar SPP dan BP3. Tapi alhamdulillahnya Om dan Tante, guru-guru saya di SMP itu beri support ke saya. Setelah saya bilang untuk tidak mampu bayar, hampir lebih dari 6 bulan menunggak SPP BP3 gitu. Terus sama guru saya diberi semangat untuk enggak, jangan patah semangat, jangan gini. Dikasih solusi untuk ikut seleksi beasiswa Super Semar. Nah, mungkin kalau yang usia-usia 40 ya, seperti usia saya, tahulah apa beasiswa Super Semar itu. Beasiswa yang waktu itu diprogramkan di zaman Pak Presiden Soeharto. Beasiswa Super Semar. Nilainya itu 75.000 per bulan. Diambilnya kalau nggak salah 4 bulan sekali. Jadi 300.000 setiap 4 bulan sekali, kita dapat 300.000 di tabungan Bank Batara PTN. Jadi kita nyairkannya ke kantor pos waktu itu. Dapat 300.000. Saya dapat solusi itu di SMP. Dapat solusi itu, kemudian alhamdulillahnya semester 2 itu di kelas 1 itu udah dapat beasiswa. Jadi bisa untuk nutup biaya. Terus
Tapi beasiswa yang segitu hanya cukup untuk bayar SPP sama BP3 waktu itu. Akhirnya saya masih punya masalah terkait dengan transportasi. Biaya transportasi dari rumah ke sekolah itu Rp150. Rp150. Nah, dari jalan aspal dekat rumah sampai sekolahan itu Rp150. Pulang pergi Rp300. Padahal dari jalan aspal ke rumah saya itu masih 2 kilo. Jadi saya jalan kaki 2 kilo dulu baru naik kendaraan umum. Bukan karena jalan kakinya, tapi karena bayar transportnya ini. Dan itu karena nggak punya uang, akhirnya dapat solusi, saya jualan permen. Jualan permen satu jeglok ya, satu jeglok itu apa ya? Intinya 5 permen digabungin jadi satu. 5 permennya. Permen waktu itu ada permen relaksa gitu kan. Permen tahun-tahun itulah, tahun-tahun 95 96. Satu strapless itu dijual Rp100. Saya ambil 100 strapless. Berarti nalarnya kan kalau laku semua 10.000 ya. Cuma yang harus saya kembalikan ke permen yang saya ambil ini, ke tempat yang nyetok ini ya, supplier ini, saya kembalikan 7.000 kalau laku semua. Jadi saya dapat 3.000 gitu. Jadi saya dapat 3.000. Nah, di part ini gitu. Saya tuh mikirnya butuh uang Rp300 per hari. Kalau kemudian 1 minggu saya bisa nyelesain jual 100 strapless permen dalam 1 minggu, berarti saya dapat Rp3.000. Berarti uang transport saya seminggu kelar, selesai. Saya bisa sekolah waktu itu. Alhamdulillah gitu. Akhirnya 2 solusi itu membuat saya bisa bertahan di SMP. Sampai kemudian kelas 2 naik, karena saya dapat beasiswa dan masih jualan permen. Saya diberi kesempatan ini sama Bapak Ibu guru untuk ikut, akhirnya jadi nggak tahu, ikut lomba ya, ikut lomba siswa teladan, ikut lomba bidang studi, ikut lomba cerdas cermat TVRI Jogja. Waktu itu ada di TVRI Jogja ada lomba yang setiap sore ada cerdas cermat itu. Nah, dari situ kemudian sejujurnya kenapa itu penting sekali, under pressure dong, dan itu semuanya under pressure, kayak merasa nggak percaya diri gitu loh ya. Sekolah yang jauh, menurut saya jauh gitu, karena nggak pernah keluar rumah, jauh. Terus saya mengakui saya nggak bisa jalan dengan mudah, nggak ada biaya gitu, orang tua juga jauh gitu. Tapi kemudian diberi kepercayaan untuk ikut lomba segala macam. Nah, itu kayak sebuah apa ya, ada under pressure yang sedikit bisa saya tangani gitu. Banyak teman yang bully saya, banyak yang bahkan teman-teman satu kelas saja itu kalau orang Jawa itu, saya ngomongnya itu pakai bahasa Jawa kromo sama mereka. Teman-teman satu kelas saya panggil Mas, Mbak gitu, karena under pressure tadi yang saya rasakan itu. Tapi lambat laun naik kelas 2, naik kelas 3, yang terjadi itu mereka mulai mengakui teman-teman ini yang awalnya kenal saya bully gitu, malah jadi teman-teman terdekat saya, yang mereka kemudian mengerti, memahami saya gitu. Itu ada satu kasus nih Om dan Tante, waktu Eptanas ya, waktu itu ada satu kelas nih yang teman-teman yang dulunya bully itu ada 3-4 orang gitu. Waktu Eptanas itu sampai hampir seluruh pekerjaan saya yang di setiap mata pelajaran itu yang pilihan ganda itu saya share ke mereka semua.
Jadi saya kerjakan selesai dulu sampai isian. Terus kalau sudah saya ngangkat pulpen ya, saya angkat itu. Mereka udah langsung standby nih. Tapi sudah perjanjian, memang kita hanya sharing yang sharing jawab aja, itu yang pilihan ganda. Kalau isian saya nggak bisa gitu. Nah kalau sudah saya angkat pulpen berdiri gitu di atas meja, mereka langsung standby. Nanti kalau tok gitu A, tok tok B, tok 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 C, tok 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 D. Ya itu dulu sampai 40 sampai 50 jawaban. Dan akhirnya gempar. Gemparnya karena teman-teman yang mereka ini sebenarnya underestimate itu dari hasil Leptanas. Tapi masuk sekolah favorit di Wonogiri, SMA 1 Wonogiri, mereka juga masuk aja bareng sama saya gitu. Dan itu lika-liku saya di SMP. Sejujurnya teman-teman yang membuli saya ini pun menjadi teman-teman yang memperkuat karakter saya, yang membentuk saya. Dan sejujurnya karena mereka lah juga saya memahami ini menjadi sebuah perjalanan hidup gitu. Akhirnya dari SMP alhamdulillah saya bisa lulus dengan beasiswa Super Semar itu 2,5 tahun. Dapat ya siswa Super Semar sampai kelas 3. Ini cerita yang sebenarnya kalau di-share ya memalukan ya. Ya itulah Om dan Tante. Ini cerita di part SMP ya. Nanti kalau mau dengar cerita di part SMA pasti saya share lah gitu. Jadi ini hanya untuk menjelaskan tadi karena ada Om Tante yang tanya apakah ini karena sebuah privilege, jadi sebuah warisan karena keturunan khususnya ini. Saya harus ngomong dari depan. Jadi Om Tante nanti bisa menyimpulkan sebenarnya yang terjadi di saya itu apa gitu. Jadi kalau kemudian saya bisa, yang Om dan Tante anggap itu sukses, maka ini juga berlaku di Om dan Tante semuanya. Pasti bisa berlaku. Mari mengulang. Mari lakukan proses pengulangan. Jangan berhenti sekali lagi saja. Ya, gagal sekali lagi. Kalau juga sudah sukses, sekali lagi sukses. Gitu ya. Terima kasih untuk part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.